Marcelino Ferdinand terpantau talent scouting, gaya bermain mirip James Maddison. Indra Syafri daftarkan 44 pemain ke NOC untuk Asian Games 2022. Shin Tae-yong bisa panggil pemain Eropa gantikan 3 nama yang dilarang AFC main di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kabar positif pemain grade A incaran timnas Indonesia, Mads Hilgers perpanjang masa bakti. Marcelino Ferdinand terpantau talent scouting, gaya bermain mirip James Maddison. Bakat dari Indonesia, Marcelino Ferdinand terendus oleh talent scouting, Emirhan. Bersumber dari Twitter Emirhan @xcouting, Marcelino Ferdinand punya beberapa ex-scouting melampirkan video tiangan ulang saat SEA Games 2023 Kamboja lalu. Pada tayangan pertama, Marcelino tampak mengontrol bola dengan baik, dia menarik perhatian lawannya. FK Scouting menilai gaya bermain Marcelino Ferdinand mirip dengan James Maddison. Pre-season Marcelino Ferdinand dengan KMS KD-INSE melihat program latihan per hari Marcelino Ferdinand bersama klubnya, KMS KD-INSE. Marcelino Ferdinand sedang menjalani pemusatan latihan KMS KD-INSE dalam agenda pre-season di Delden, Belanda. Agenda pre-season KMS KD-INSE menurut situs resmi klub dimulai pada 10 Juli hingga awal Agustus sepekan sebelum kompetisi kaste kedua sepak bola Belgia bergulir. Sejak awal pre-season, KMS KD-INSE aktif membagikan program latihan per hari yang dilakukan oleh pemain. Marcelino Ferdinand dan kolega dijadwalkan menjalani sesi gym dan latihan sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Indra Syafri daftarkan 44 pemain ke NOC untuk Asian Games 2022. Pelatih Timnas Indonesia U20 untuk Asian Games 2022, Indra Syafri, telah menyerahkan daftar pemain untuk Asian Games 2022 ke Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Indra Syafri menyertakan total 44 pemain untuk membela Timnas Indonesia U20 di Asian Games 2022 Hangzhou, China pada 23 September sampai 8 Oktober 2023. Sebanyak 44 pemain itu adalah kombinasi dari pemain senior, pemain U24, dan pemain U20. Indra Syafri belum bisa memutuskan untuk membawa Timnas Indonesia U24 ke Asian Games 2022. Sebab, PSSI menginginkan pemain U20 yang bermain. Indra Syafri membeberkan opsi pertama untuk Asian Games 2023. Arsitek berusia 60 tahun itu berencana untuk memboyong alumnus SEA Games 2023. Artinya, Timnas Indonesia U24 yang akan bertanding. Shin Tae-yong bisa panggil pemain Eropa gantikan 3 nama yang dilarang AFC main di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tidak perlu pusing memikirkan pengganti bagi 3 pemain yang disangsi AFC imbas SEA Games 2023. Ada pemain Eropa yang dapat dipanggil juru taktik Korea. 3 nama dari Eropa itu adalah Elkan Bagot, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Meski usianya masih muda, mereka sudah dipercaya untuk main di tim senior. Maka dari itu, untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 Elkan Bagot, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk bisa dipanggil menggantikan pemain yang mendapatkan sanksi AFC. Absennya 3 pemain itu diyakini tidak akan membuat Shin Tae-yong pusing. Hal tersebut karena pelatih berusia 53 tahun punya pengganti yang bahkan berkarier di Eropa. Elkan Bagot yang bermain sebagai bek akan menggantikan Komang Teguh. Posisi Taufani di gelandang bisa juga diisi oleh Ivar Jenner. Terakhir, Titan Agung adalah pemain berposisi sebagai striker atau pemain depan. Rafael Struijk tentu saja bisa mengisi kekosongan tersebut. Kabar positif pemain grade A incaran Timnas Indonesia, Mads Hilgers perpanjang masa bakti. Nama Mads Hilgers menjadi salah satu pemain grade A yang menjadi incaran Shin Tae-yong. Kabar positifnya, Mads Hilgers baru-baru ini telah sepakat untuk memperpanjang masa bakti bersama klub asal Belanda tersebut.
Akademi Twente merilis informasi resmi bahwa Mesh Hilgers telah sepakat menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun bersama tim utama. Perpanjangan kontrak anyar yang disepakati oleh Mesh Hilgers dengan Twente jelas menjadi angin segar bagi berbagai pihak. Bagi sang pemain, perpanjangan kontrak tersebut membuat Mesh Hilgers punya kesempatan lebih untuk terus berkembang di Twente. Tak hanya itu, perpanjangan kontrak itu juga menjadi sinyal bagus bahwa Twente punya kepercayaan bagus dalam menganalisa potensi Mesh Hilgers. Kabar positif tentu juga didapatkan timnas Indonesia yang dikabarkan tengah berjuang untuk memproses kelancaran naturalisasi sang pemain. Dengan perpanjangan kontrak tersebut, fokus PSSI untuk bisa menyelesaikan proses naturalisasi Mesh Hilgers bisa semakin fokus karena karir Mesh di Twente sudah jelas. Empat pemain hasil seleksi di Bandung akan merapat ke Timnas U17 Indonesia. Sebelumnya untuk skuad Garuda Asia dilakukan di Bandung pada 12 Juli lalu. Pada seleksi tersebut ada 187 pemain yang hadir. Pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti dan Indra Syafri juga hadir dalam seleksi tersebut. Ketum PSSI menyebutkan bahwa ada 4 pemain hasil seleksi Bandung yang dibawa ke Timnas U17 Indonesia. Saat ini ada 34 pemain yang dipanggil untuk menjalani TC di Jakarta. Jumlah ini akan terus berubah karena sistem seleksi promosi dan degradasi yang diberlakukan. Saat ini sedang digelar seleksi di Bali dan mendapatkan antusiasme yang luar biasa, ada 3.000 pemain. Bahkan jumlah tersebut sekaligus memecahkan rekor yang ada sejauh ini. Dengan seleksi yang dilakukan ini diharapkan banyak bibit-bibit pemain muda yang bisa merapat ke skuad Garuda Asia. Apalagi mereka akan tampil di Piala Dunia U17 Indonesia yang akan digelar di tanah air. Indonesia negara besar tapi sulit cari 11 pemain terbaik, Ketum PSSI angkat bicara. Erick Thohir menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki banyak pemain potensial. Hal tersebut yang menjadi dasar pelaksanaan seleksi Timnas U17 Indonesia dilakukan di beberapa tempat di tanah air. Selain itu ada persepsi yakni Indonesia yang memiliki banyak penduduk justru kesulitan mencari 11 pemain untuk masuk ke Timnas. Pemain-pemain muda hasil seleksi ini diharapkan akan masuk dalam pembinaan selanjutnya. Indonesia sangat terganggu ketika ada persepsi penduduk kita ada sebanyak 280 juta orang tapi kok tidak bisa mencari 11 pemain terbaik. Makanya digelar seleksi ini selain untuk Timnas U17, kata Erick Thohir. Ketum PSSI menambahkan bahwa seleksi Timnas U17 Indonesia mendapatkan sambutan yang luar biasa. Salah satunya di Bali yang mampu mendatangkan 3.000 pemain. Dengan seleksi ini diharapkan banyak pemain-pemain muda potensial yang akhirnya mendapatkan pantauan.